Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi hari ini kita memahami salah satu daya dukung memahami Al-Quran. Sebelumnya kita sudah memahami daya dukung memahami Al-Quran, namanya Al-Wujuh wan Nadhair. Wujuh wan Nadhair. Ya, walaupun nggak apa-apa, cuplikan-cuplikan. Ya. Insyaallah suatu saat bisa diperdalam lagi. Pagi hari ini kita memahami apa yang disebut dengan fahmus siyaq. Faham, memahami as-siyaq, alur ayat. Sin, ya, alif, qaf, siyaq. Jadi kata saqo. Di dalam Az-Zumar ada kata wasiqo. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Maka siyaq itu merupakan masdar, ya. Jadi kata saqa yasuqu siyaqan. Asal artinya saqa menggiring. Maka itu nggak nyambung kalau, ataupun agak sulit difahami kalau siyaq dan diartikan penggiringan. Maka titik temunya ketika kita sebut siyaqul ayah, alur tema ayat, alur pembahasan ayat, berarti bagaimana kita harus bisa digiring oleh ayat itu untuk memahami sebuah ayat dengan pemahaman yang dikuatkan, yang diutamakan. Misalnya wabtaghu ma kataballahu lakum. Secara umumul lafzi, ya apa saja, ya. Carilah apa yang Allah tetapkan untuk kamu. Ya. Bisa rizki, bisa ilmu, ya. Bisa jodoh. Ya. Karena ayatnya bisa dipahami secara umumul lafzi, wabtaghu ma kataballahu lakum. Namun ketika dipahami melalui siyaqul ayah, maka jangan sampai terlalu asik dengan pemahaman umum tapi lupa dengan pemahaman khususnya. Pemahaman khususnya apa? Al-walad. Carilah keturunan. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Ya. Maka mengharapkan keturunan, ya, di bulan Ramadan menjadi satu penekanan tersendiri karena siyaqul ayah. Coba siyaqul ayah yang pertama apa? Kalau ngikutin siyaqul ayah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya.
Sepenggal ini sudah menunjukkan halalnya hubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Yang kedua, bahwa suami istri harus betul-betul jadi dua makhluk yang menyatu satu dengan yang lain bagaikan pakaian. Libasul lakum wa antum libasul. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya. Terus saja malam-malam masih dilarang, masih harus berpuasa hubungan suami istri. Tentu manusia itu akan kecolongan. Tanuna anfusakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal ana bashiruhunna. Keempat, ya. Sekarang lakukanlah hubungan suami istri. Bashiruhunna. Sampai pada kata wabtahu ma kataballahu lakum, ya. Maka dengan 4 siyaqul ayah di atas, maka ayat ini pemahaman khususnya adalah hendaklah kamu selalu meniatkan hubungan, di balik hubungan suami istri itu adalah lahirnya manusia baru yang beriman, yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan yang siap berjihad di jalan Allah seperti yang diinginkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya. Walaupun akhirnya nggak berhasil, ya, tapi niatnya itu sudah tercatat sebagai catatan yang indah, catatan yang robbani sepanjang zamannya. 100 istrinya didatangi semalam dengan niat, ya, akan terlahir dari 100 istri saya ini, ya, waladan mujahidan fi sabilillah. Ternyata ya, buru-buru lahir mujahid, ya. Sekedar lahir anak saja nggak ada. Tapi tetap riwayat Bukhari ini tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam menjadi sebuah kisah yang legendaris, betapa pentingnya dibalik wabdahu ma kataballahu lakum, ya, itu menghasilkan anak yang taat kepada Allah, yang siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju proses memperbanyak penduduk bumi yang taat kepada Allah. Laqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Itulah contoh apa yang disebut ahmiyat fahmu siyaqil ayat. Urgensi memahami alur penjelasan ayat-ayat Al-Quran, ya, sehingga bisa dipahami, ya. Siyaqul ayati yaqtadi fahmal ayat, ya. Alur sebuah ayat akan mengantarkan pemahaman, ya, pemahaman ayat itu sendiri. Ya, alhamdulillah udah selesai, ya. Temanya itu aja. Fahmul ayati yaqtadi fahmal siyaqul ayati yaqtadi fahmal ayat. Alur ayat
akan mengantarkan pemahaman ayat itu sendiri. Contohnya silakan cari sendirilah seluruh Al-Quran, ya, itu insya Allah kalau memahami siyaqul ayah akan sampai kepada fahmul ayat. Ya, tapi ternyata waktunya masih banyak. Ya, dibuat contoh-contoh yang banyak, ya. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Urutan di ayat ini bahwa manusia akan terpisah dari saudaranya. Saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, dan anaknya. Urutannya begitu, ya. Saudaranya, ibunya, ayahnya, istri, dan anaknya. Tapi kalau kita membaca surat Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Anaknya dulu di sini. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Anak dulu, baru istri, wa sahibatihi, baru kemudian wa akhihi, saudara, baru kemudian keluarga besar, wa fasilatihi allati tuwi, ya, baru bila perlu semua orang, wa man fil ardi thumma yunjih, ya. Maka bagaimana memahami urutan-urutan ini? Maka kembali kepada siyaqul ayah. Di abasa siyaknya bicara tentang yafirru, berpisah secara ekstrim, ya, betul-betul lari, betul-betul andai kata ada di sampingnya aja bodo amat. Nah, yafirru. Di siyaqul ayat di Al-Ma'arij bicara masalah yaftadi, ingin menjadikan tebusan atas keselamatan dirinya dari api neraka. Saat api neraka udah di depan matanya, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabil mujrimu law yaftadi min azabil yaumi idzin. Melihat ayat, melihat azab udah di depan mata, ya. Gimana nih caranya bisa menyelamatkan dari azab ini? Itu siapnya seperti itu, ya. Maka ketika siyaqul ayahnya tentang perpisahan, ya, berlarinya manusia satu dengan yang lain dari orang-orang yang dikenalnya secara khusus, ya, maka istilahnya, ya, minal aba'id ilal aqarib, minal aba'id ilal aqarib, bahwa manusia itu berpisah dari orang-orang terdekatnya, ya, yang ranking hubungannya, ya, terendah, ya. Jadi manusia dengan saudaranya di ayat ini dianggap terendah. Sebutlah rankingnya 5. Ranking hubungan kedekatannya itu ranking 5. Maka otomatis
yang punya ranking 5 pun akan memisahkan diri dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya. Lebih dekat lagi ibu dan ayahnya. Itu pun juga akan berpisah. Berpisah dalam arti bodoh amat, ya. Mau di samping saya ibu saya, mau di samping saya ayah saya, ya. Apalagi saudaranya, ya. Kata bodoh amatnya dari ayat likulli imri'in, ya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kalau disingkat ayat ini terjemahnya bodoh amat dengan orang-orang yang punya hubungan kedekatan. Yang lebih dekat lagi manusia dengan manusia itu adalah suami dengan istrinya. Hatta istrinya bodoh amat pada suami. Yang lebih dekat lagi anaknya. Anaknya juga bodoh amat. Jadi manusia yang terdekat aja bodoh amat, apalagi yang agak jauh, yaitu akhihi. Lebih jauh lagi yang nggak ada hubungan apa-apa. Kenal, sahabat. Kenapa? Karena suasananya adalah likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Atau istilah lain suasananya yauma la tamliku nafsun bi nafsin syai'a. Ya. Sehingga ketika berbicara tentang perpisahan, Allah memulai dari manusia yang hubungannya terendah, akhihi, sampai yang terdekat, banihi, itu juga akan berpisah. Dalam kondisi seperti itu, manusia akan terlihat dari wajahnya saja. Ya. Yang wajahnya tetap sumringah, tetap cerah, ya. Nggak ada cemberut, nggak ada ketakutan, maka dialah betapapun suasananya seperti itu aman insyaallah. Wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Sudah berpisah, ya, wajahnya gelap, ya, maka itu alamat dia akan mengalami kesengsaraan yang lebih berat. Wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sebaliknya dalam siyaqul ayah yaftadi, siyaqul ayah yang disebut dengan iftida, di mana manusia akan menebus dirinya dari adab Allah, maka urutannya yang terdekat dulu. Yang terdekatnya ranking 1. Siapa? Anak. Siapa yang nggak sayang sama anak? Tapi demi selamat dari adab, nggak apa-apa lah anak saya jadikan tumbal istilahnya. Ya. Kalau saja boleh, tapi kan nggak boleh. Kalau saja boleh, ya, tumbalnya nomor 1 anak. Karena anak itu, ya, ahabbun nas ila mri'in, manusia yang paling dicintai bagi setiap orang. Istilah masyarakat, demi anak apapun akan salah. Maka itulah yang terjadi di hari kiamat. Maka urutannya nomor 1 anak, yaumi idzin bibanihi, baru kemudian istri. Walaupun bisa jadi istrinya marah, ya, enak aja saya cuma jadi tumbal-tumbal begini. Dan nikah bukan untuk main tumbal-tumbalan. Tentu ini berlaku mujrim bagi yang mujrim, ya.
wa sahibatihi wa akhihi, ya. Dan pendidikan tumbal ketiga adalah saudara. Baru kemudian keluarga besar. Ya, sekali lagi, ya, ini sekedar sebuah contoh siyaqul ayat. Walaupun mungkin dalam entah sudah pernah dibahas atau tidak, ya. Dalam hal ini yang perlu diketahui istilah istri dengan kata sahibah. Sebagaimana juga Allah ketika membantah dirinya nggak punya istri juga dengan kata sahibah. Mattakhadallahu sahibatan wala walada. Ya. Begitu juga apa yang disebut di surat Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Ya. Sampai pada ayat wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ya. Jadi apa dalam fahmul Quran esensi daripada istilah istri dengan kata sahibah. Ya. Sahibah artinya teman, ya. Ya. Maka maksudnya adalah Al-Quran memberi satu istilah khusus untuk istri yang disebut sahibah apabila, ya, suami istri itu tidak memiliki hubungan yang harmonis. Apakah dengan istilah rumah tangga status misalnya, ya. Yang penting kita suami istri, ya. Kita bebas lah. Kamu mau kemana kayak, mau tinggal di mana kayak bebas, ya. Yang satu tinggal di Papua, yang satu tinggal di Jakarta. Yang penting, ya, komunikasi nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada. Oh, apalagi sampai katakan hubungan suami istri semua nggak ada, pokoknya status aja, ya. Rumah tangga seperti itulah Al-Quran mengistilahkan seorang istri itu dengan sahibah. Maka ketika Allah mensucikan dirinya, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walad. Ya. Maka Allah ingin katakan, jangankan Allah itu punya istri yang serius gitu, yang benar-benar istri, ya. Ya. Istri-istrian aja nggak punya. Ya. Istri asal status juga nggak punya. Jadi betul-betul, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka begitulah suasana, ya, suami istri di hari kiamat, ya, betul-betul suasananya sahibah, ya. Ya, walaupun nanti setelah divonis masuk surga baru insya Allah bisa terbangun lagi, ya, hubungan keharmonisannya, hubungan normalnya dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah menyebut ketika seorang istri itu tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga aslinya, Allah sebut dengan imra'ah. Walaupun mungkin tinggal serumah, ya. Nabi Nuh dengan istrinya tinggal serumah, tapi Allah istilahkan imra'ah.
Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Nah, itu sedikit pendalaman kata sahibah. Sahibatihi wa bani, sementara yang di Al-Ma'arij sahibatihi wa akhihi. Kemudian ada perbedaan untuk siyaqul ayah iftida, penebusan tidak ada, wa ummihi wa abih. Ya. Karena saat itu manusia tahu, ya, kalau saja manusia itu berani menjadikan ibu dan ayahnya sebagai tebusan, maka itu justru semakin membuat Allah murka. Ya. Seharusnya ibu dan ayah itu diberikan sebuah birrul walidain. Ya. Masa mau dijadikan tumbal? Selain tidak akan diterima, andai kata memungkinkan, justru itu memicu kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya, ya, sejahat apapun manusia al-mujrim, ya, tapi kalau sudah di akhirat dia baru menyadari bahwa birrul walidain itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Sebaliknya, ya, uququl walidain, menyakiti atau kurang maksimal di dalam berbuat baik pada orang tua, itu salah satu yang memicu tidak ada atau sedikitnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nah, inilah contoh siyaqul ayat. Ya, masih cukup ya. Satu lagi ya. Ada siyaqul ayat ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Selanjutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, ya, ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi perbedaan ayat ini apa? Ya. Untuk musyrikin kenapa enggak ada khalidina fiha abada, enggak ada abada. Ya. Untuk orang beriman ada abada. Ya. Secara umum di sini ada tafsil wal ijaz. Ada kondisi memang Allah lagi ingin berpanjang-panjang, ingin merinci, ya, sehingga harus ditambah abada. Ya, di sisi lain Allah ingin ijaz. Ya. Allah ingin globalnya saja, berarti nggak perlu abada. Ya. Maka jika difahami dari siyaqul ayah, ya, ketika sebuah balasan baik neraka ataupun surga, ya, itu memang tidak rinci, ya, maka Allah tidak akan menambah abada. Jadi ketika Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, ya, misalnya innal
apa? Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Itu aja nggak ada rinciannya. Fi nari jahannam. Ya. Khalidina fiha. Pokoknya mereka di neraka jahanam. Nggak ada penjelasan neraka jahanam itu seperti apa, kondisi seperti apa, gimana kondisi manusianya, nggak ada. Maka ya, siakul ayah seperti ini ya, yaqtadi mengharuskan ayatnya harus singkat, khalidina fiha. Ya. Karena kalau ditambah abada ya, dalam bahasa Arabnya, dalam sastra Arabnya akan mengatakan ngapain abada di tempat yang nggak jelas begini. Di dalam balasan dalam siakul ayah dalam penjelasan orang-orang beriman harus pakai abada karena memang penjelasan balasannya adalah tafsil rinci. Mereka sebagai khairul bariyah saja itu sudah berhak untuk mendapat balasan. Jadi kondisi orang-orang beriman disebut dengan khairul bariyah. Kemudian surganya disebut secara khusus jannatu adnin. Suasananya tajri min tahtihal anharu. Mendapat ridha radhiyallahu anhum wa radu'an. Amal mereka yang selalu takut kepada Allah ada 5. Maka nggak pas kalau ayatnya cuma mereka selamanya gitu. Karena keunggulannya ada 5 di sini. Ya. Khairul bariyah. Ya. Kemudian surga yang diberikan adn. Suasananya tajri min tahtihal. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an dari khasyah. Untuk suasana 5 hal ini maka siakul ayahnya mengharuskan ada rincian, ada penjelasan yang lebih canggih yaitu ya harus dengan tambah khalidina fiha abada. Maka bedakan dengan ayat 11 dari surat Al-Buruj. Ketika cuma mengatakan innalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya udah, boro-boro abada, khalidinanya enggak ada. Karena memang keunggulan yang sedang dibahas siakul ayahnya cuma iman amal soleh. Ya, enggak ada penjelasan lain dan lain sebagainya. Sehingga sekedar khalidina enggak ada, cuma dalikan fawzul kabir. Itulah siakul ayat. Sehingga bagi orang kafir pun ketika siakul ayahnya memang rinci tentang sebuah adab, maka di situ juga ada khalidina fiha abad. Apa misalnya? Ya. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah di akhir Al-Ahzab. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Innallaha la'anal kafirina. Laknat. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Tempatkan di neraka khalidina fiha abada. Ya tentu
Andai kata titik sampai di sini saja, menjadi nggak seimbang ya, penjelasannya. Kenapa harus khalidina fiha abada? Karena rincian adab-adabnya panjang. Yauma tuqallabu pertama la yajiduna waliyan wala nasira. Ya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ya. Itu yang membuat khalidina fiha abada. Ya. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Karena dulu nggak taat kepada Allah dan Rasul, sehingga disesali. Sayang dulu kami nggak takut. Kenapa lagi? Karena dulu ya lebih walak kepada tokoh-tokoh yang bermaksiat kepada Allah. Ya. Qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Walaupun jelas-jelas tokoh-tokoh yang abal-abal itu menyesatkan, masih aja didukung. Fa'adalluna as-sabila. Mereka marah-marah. Rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Maka penjelasan suasana neraka yang sangat rinci seperti ini enggak tepat kalau cuma khalidina fiha kayak di surat Al-Bayyinah tadi. Suasana nerakanya rinci, maka khalidina fiha abada. Begitulah dalam seluruh Al-Quran, ya, kapan ada khalidina fiha abada, baik untuk neraka maupun untuk surga, berarti di situ ada penjelasan azab yang rinci atau nikmat yang rinci. Ya, lihat aja di surat apa misalnya surat At-Taubah, ya. Allah berbicara tentang orang-orang beriman, berhijrah, ya. Mereka orang-orang beruntung, mereka mendapat kabar gembira rahmat, yubashshiruhum bi rahmatin minallahi wa ridwanin wa jannatin lahu fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Allah katakan di surga itu mereka kekal di dalamnya. Khalidin fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Di ayat 22 surat Taubah. Ya, karena kita sudah masuk kepada kata khalidin, ya. Maka dalam Al-Quran kata khalidin itu ada 3. Jadi kata kekal dalam Al-Quran ada 3 macam. Pertama dengan mufrad khalidan fiha. Ya. Ada di surat An-Nisa 2 kali. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muqim. Kemudian konteks siyaqul ayahnya untuk siapa ini khalidan fiha? Untuk orang-orang yang menolak hukum Allah. Wabil khusus di dalam pembagian harta waris. Pokoknya nggak mau dengan cara Islam. Maka disebut ya'sillaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Yang kedua di siyaqul ayat tentang membunuh. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida
jazaohu jahannam khalidan fiha. Radhiyallahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban. Yang ketiga di surat At-Taubah untuk orang-orang munafik dan siapa saja yang menentang Allah. Alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Jadi dengan mufrad, dengan jamak khalidina fiha, dengan mutsanna cuma satu di surat Al-Hasyr. Fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha. Maka dibalik mufrad dan mutsanna itu menunjukkan apa? Menunjukkan tahwilul adab, menunjukkan suasana adab yang lebih dahsyat. Nah, ketika dengan kata khalidan fiha itu berarti manusia itu diadab dalam kesendiriannya. Ketika khalidin, maka tahwilnya bahwa adab itu besar di bawah yang mufrad. Kenapa? Karena dia merasakan ada suasana rame-rame. Ibarat alhamdulillah misalnya ada kebakaran misalnya, yang kebakaran 20 rumah. Itu jauh lebih menyedihkan. Atau 20 rumah, tapi ada satu kebakaran cuma satu rumah. Itu yang sendirian rumahnya terbakar, itu lebih sedih daripada semua kebakar kok. Walaupun Allah katakan azab neraka itu walaupun dirasakan rame-rame, tetap tidak mengurangi dahsyatnya azab. Wala yanfa'akumul yawma idz zalamtum annakum fil adzabi mushtarikun. Walaupun azab itu dirasakan rame-rame, tetap tidak mengurangi dahsyatnya azab itu. Yang rame-rame aja begitu, gimana yang sendiri? Gimana yang sendiri? Tentu lebih dahsyat lagi. Maka untuk menggambarkan dahsyatnya azab yang akan dialami oleh orang-orang tertentu karena pelanggaran tertentu, itu diungkapkan dengan mufrad. Karena itu diceritakan dalam kehidupan salafus saleh, ketika seorang itu pasangannya meninggal, sebutlah seorang istri, suaminya meninggal, belum dibagi saja dia sudah merasa warisan ini sudah bukan hak saya lagi, maksudnya hak anak-anaknya. Belum dibagi aja sudah terkondisi mana yang miliknya dan mana yang bukan miliknya. Mana yang halal bagi dirinya, mana yang sudah tidak halal lagi bagi dirinya. Dari mana warok seperti ini, tawarruk seperti ini? Dari tarbiyatul ayah. Hati-hati bermain-main dalam harta warisan yang sudah bukan menjadi milik. Bukankah di ayat lain Allah mengecam orang-orang yang memakan harta waris yang bukan hak miliknya. Allah katakan wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Jadi bisa dibayangkan kalau orang beriman sikapnya terhadap harta waris seperti ini bisa dijamin
bahwa tidak akan ada kerisuhan atau kerusuhan keluarga, kericuhan, keretakan, bahkan sampai ribut di pengadilan, di meja hijau gara-gara harta waris. Karena semua sudah menyadari, ya, wah saya kan bagian saya kan cuma 1/8, ya udah kira-kira 1/8-nya segini, ya ini yang udah milik saya, yang lain bukan milik saya. Silakan segera diambil, agar dirinya tidak menikmati sesuatu yang bukan miliknya, walaupun secara fikih, ya, kalau ahli warisnya cuma anak-anaknya kan sah-sah aja seorang ibu menikmati harta anaknya. Tapi begitulah ya, kewaroannya, karena memang ayatnya mengatakan ya, bermaksiat dalam masalah warisan itu Allah sangat murka. Ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Begitu juga dalam kasus pembunuhan, begitu juga dalam kasus menjadi orang yang musuh dalam selimut dalam suatu jamaah, ya, itu juga akan mendapat kemurkaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini ada istilah zinzanah. Zinzanah itu sebuah penjara yang secukup orang duduk saja. Berdiri nggak bisa, tiduran nggak bisa, udah duduk saja. Dan hanya memuat 1 orang. Zinzanah. Maka di dunia pun ketika penguasa yang zalim itu ingin, ya rata-rata memang yang mengalami zinzanah di dunia Islam adalah para mujahid, para da'i Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaris nggak ada pidana kriminal yang harus masuk zinzanah. Ya, begitulah memang kekejaman al-zalimin al-mujrimin terhadap ahli dakwah wa ahli islah, ya. Sebagian besar mereka selalu punya zinzanah, penjara yang hanya bisa dihuni sendirian dan hanya bisa duduk saja, nggak bisa tiduran, nggak bisa berdiri dan lain sebagainya. Semoga Allah segera melepaskan kaum muslimin yang harus berada di zinzanah karena hanya ingin menegakkan agama Allah, ingin mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi ya, cukuplah itulah contoh, ya. Contoh fahmu siyaq, ya. Fahmu siyaq yaqtadi fahmal ayat. Memahami siyaqul ayat akan mengatakan pemahaman ayat. Ya, sekedar contoh saja, dalam beberapa ayat yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Ya. Apakah di Al-Maidah, apakah di Al-Ankabut. Tapi kalau di Al-Fatah ataupun di Ali Imran, yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu liman yasha'. Kadang azab dulu, baru mengampuni, kadang ampuni dulu. Kembali kepada fahmu siyaq. Ya. Fahmu siyaqil ayahnya mengharuskan yu'adzib dulu, ya. Atau misalnya dalam 9 ayat darron dulu, mala yamliku lakum darron wala naf'an. Dalam 8 ayat naf'an dulu, ya. Qul la amliku lakum naf'an wala darra, ya. Begitulah, ya. Naf'an dulu, darron dulu, ya. Ini antum coba memahaminya dengan siyaqul ayat, ya. Kita akan terhasilkan
pantesan yu'adzib dulu, pantesan yaghfir dulu, pantesan durru dulu, nafa' dulu. Pantesan di ayat ini innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Ya. Tapi di ayat lain innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Ini kembali kepada siyaqul ayat. Begitu juga wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati kafirun di Al-A'raf. Tapi di surat Hud wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Ada humnya. Ya. Kalau antum pahami pasti siyaqul ayahnya memang menghendaki ada tambahan. Jadi siyaqul ayah itu mengharuskan adanya tambahan kata atau tanpa tambahan, ataupun mengharuskan mendahulukan satu kata atau mengakhirkan kata yang lain, sehingga menjadikan pemahaman ayat itu menjadi lebih akurat, lebih indah, ya, atau istilahnya menjadi lebih baligh, lebih makjleb ke hati orang-orang yang paham tentang seluk-beluk bahasa Arab itu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil Alamin. Jazakallah khairan jazak, Ustaz. Ada waktu untuk tanya jawab, Ustaz? Ya, sekali aja. Ya, jazakallah. Ustaz Iza, tafadhal dipersilakan bagi yang ada pertanyaan disampaikan kepada Gurunda. Tafadhal. Ustaz, ada satu di chat ya, Ustaz. Izin membacakan ya, Ustaz. Dari Ustaz Sucipto. Ustaz, bagaimana perincian al-mujrim di surat Al-Ma'arij? Mengingat semua manusia pasti berdosa. Itu Ustaz dari Ustaz Sucipto. Ya, tentu bobotnya sesuai dengan latar belakang akidahnya, ya. Status mujrim untuk orang beriman, ya, global balasannya adalah, ya, tidak akan mujrim dari kalangan orang beriman tidak akan kekal di api neraka. Mujrim dari orang-orang kafir, ya, kekal di api neraka. Mujrim dari orang-orang beriman, ya, itu bisa dirinci lebih jauh, ya. Masih ada peluang bertaubat, karena syarat taubatnya sudah dimiliki, yaitu keimanan kepada Allah, sehingga tidak mustahil, ya, saat meninggal ijramnya sudah terampuni semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini memang penting, ya, penting difahami hakikatnya supaya tidak terjadi kondisi yang berlebihan. Ya. Begitu semangatnya seseorang dalam ketaatan, ya, itu sampai stres ketika dia membaca ayat innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum fihi wa hum fihi mublisun. Ya. Disinilah pentingnya apa yang disebut dengan umumul lafzi wa khususus sabab. Ya. Tidak bisa semuanya menjadi umumul lafzi semua, khusus sabab semua. Ya. Jadi ini kisah nyata seseorang karena begitu dalamnya mentadabburi ayat, karena ayat ini dia stres, dia depresi, ya.
Karena dia merasa saya juga banyak salahnya nih, ya. Akhirnya dia mengurung diri dalam kamar, ya, nggak mau keluar, nggak mau ketemu dengan siapapun, ya. Wah, jadi PR besar bagi keluarganya. Jadi karena semangat tidak boleh ada kesalahan dalam diri saya, ya. Padahal khusus sababnya udah jelas, ya. Disebut khalidun karena mujrimnya minal kufar. Minal mukminin berlaku tidak akan khalidin. Kemudian di ayat yang lain juga, ya, selama tidak ada syirik, orang beriman itu masih akan diberi keamanan oleh Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Khusus sabab dzulmin di sini adalah syirik. Kenapa nggak disebut syirik? Ya memang kalau bisa sih, ya, hatta dosa-dosa kecil pun, apalagi besar juga, ya, tidak bercampur dalam dirinya supaya mendapat al-aman yang lebih besar lagi dari Allah. Ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Ya. Mohon maaf, saya mungkin sampai di sini pertanyaannya. Mohon maaf yang sudah raise hand, mungkin bisa dijawab insyaallah. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.